Pantangan tidur saat matahari terbenam. Mitos atau fakta? Apakah Anda pernah mendengar nasihat untuk tidak tidur saat matahari terbenam? Banyak orang percaya ini bukan sekadar larangan tanpa alasan. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi jika kita melanggar pantangan ini? Mari kita bongkar rahasia di baliknya. Halo semuanya. Selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan mengupas mitos, fakta, dan berbagai pengetahuan menarik yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan konten seru berikutnya. Tulis di kolom komentar, dari mana Anda menonton video ini. Tidur saat matahari terbenam sering dianggap tabu di berbagai budaya, terutama di Indonesia. Nasihat ini bukan hanya sekadar mitos, tetapi juga memiliki akar budaya dan kepercayaan. Dalam tradisi Jawa, waktu senja dianggap sebagai momen peralihan antara siang dan malam, di mana dunia manusia dan makhluk tak kasat mata saling bersinggungan. Oleh karena itu, tidur di waktu ini dikhawatirkan dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap energi negatif atau gangguan makhluk halus. Namun, di balik sisi tradisional ini, ada alasan logis yang bisa dijelaskan secara ilmiah, terutama terkait ritme biologis tubuh kita. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh jika kita tidur di waktu ini? Pantangan ini kerap dikaitkan dengan mitos yang menakutkan, seperti keyakinan bahwa tidur di waktu senja bisa membuat seseorang mengalami gangguan mental atau fisik. Beberapa bahkan percaya hal ini dapat menyebabkan kesurupan atau membuat tubuh terasa lemas tanpa sebab. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ilmiah, tidur saat matahari terbenam bisa mengacaukan circadian rhythm, yaitu siklus alami tubuh yang mengatur waktu tidur dan bangun. Waktu senja adalah momen transisi di mana tubuh sedang menyesuaikan diri untuk memasuki malam hari. Tidur pada waktu ini dapat memberikan sinyal yang salah kepada otak, sehingga pola tidur utama di malam hari menjadi terganggu. Dengan kata lain, mitos ini mungkin hanya cara tradisional untuk menjelaskan dampak kesehatan yang sebenarnya. Tidur di waktu senja tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan budaya, tetapi juga berdampak nyata pada kesehatan tubuh. Saat seseorang tidur di waktu ini, tubuh berada dalam kondisi semi-aktif, yang berarti proses metabolisme belum sepenuhnya melambat seperti saat tidur malam. Akibatnya, tidur di waktu ini tidak memberikan kualitas istirahat yang optimal. Ketika Anda bangun, seringkali tubuh terasa lebih lelah, kepala pusing, atau bahkan sulit untuk fokus. Kondisi ini dikenal sebagai sleep inertia, di mana tubuh belum sepenuhnya kembali ke mode aktif setelah bangun dari tidur. Selain itu, tidur sore juga dapat mengganggu waktu tidur malam, menyebabkan pola tidur tidak teratur yang akhirnya memengaruhi kesehatan jangka panjang, seperti risiko insomnia atau gangguan tidur lainnya. Menurut pandangan medis, tidur di waktu senja bukanlah waktu ideal untuk istirahat karena ritme sirkadian tubuh sedang berada dalam fase transisi. Tubuh kita dirancang untuk mengikuti pola alami cahaya, aktif di siang hari dan beristirahat saat malam. Tidur di waktu senja memberikan sinyal kepada otak bahwa tubuh harus beristirahat lebih awal, padahal ini belum saatnya. Akibatnya, jam tidur utama Anda di malam hari bisa terpotong atau terganggu. Hal ini juga dapat memengaruhi produksi hormon melatonin, yang biasanya meningkat di malam hari untuk membantu tubuh tidur lebih nyenyak. Dengan terganggunya ritme alami ini, tubuh Anda bisa kehilangan manfaat optimal dari tidur, seperti pemulihan energi dan regenerasi sel. Waktu senja adalah momen ketika tubuh mengalami perubahan energi yang signifikan. Setelah beraktivitas sepanjang hari, energi tubuh mulai menurun secara perlahan, mempersiapkan diri untuk fase istirahat di malam hari. Tidur di waktu ini dapat mengganggu proses transisi alami tersebut, membuat tubuh terasa terjebak di antara kondisi aktif dan pasif. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa lesu atau kebingungan ketika bangun tidur di waktu senja. Dalam konteks energi spiritual, banyak budaya percaya bahwa waktu senja adalah saat energi negatif lebih mudah masuk jika seseorang berada dalam kondisi rentan, seperti tidur. Meskipun pandangan ini tidak selalu dapat dibuktikan secara ilmiah, kepercayaan ini menjadi pengingat untuk menjaga aktivitas tubuh tetap seimbang di waktu senja. Sebagai gantinya,
Melakukan aktivitas ringan seperti berjalan santai atau meditasi dapat membantu tubuh melewati fase ini dengan lebih baik. Banyak tradisi budaya dan agama memandang waktu senja sebagai momen yang sakral. Dalam Islam, misalnya, waktu ini adalah waktu maghrib, di mana umat Muslim dianjurkan untuk melaksanakan ibadah salat. Di sisi lain, banyak budaya tradisional percaya bahwa waktu senja adalah saat gerbang energi terbuka, sehingga aktivitas spiritual seperti meditasi, berdoa, atau bahkan sekadar duduk merenung, menjadi sangat penting untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Tidur di waktu ini dianggap melewatkan kesempatan berharga untuk mendapatkan ketenangan spiritual dan refleksi diri. Dari perspektif ini, larangan tidur saat matahari terbenam bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Mengantuk di waktu senja adalah hal yang wajar, terutama setelah seharian penuh beraktivitas. Namun, kebiasaan ini bisa digantikan dengan aktivitas yang lebih bermanfaat dan membantu tubuh tetap segar. Misalnya, Anda bisa mencoba berjalan santai di sekitar rumah, membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau berzikir. Aktivitas ringan ini tidak hanya membantu menjaga tubuh tetap aktif, tetapi juga memberi kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat tanpa harus tidur. Dengan begitu, Anda tetap bisa menikmati waktu malam dengan lebih baik dan menjaga pola tidur malam hari agar tidak terganggu. Meskipun tidur singkat terdengar seperti solusi untuk mengatasi rasa lelah, tidur di waktu senja seringkali memiliki dampak negatif. Saat tidur di waktu ini, tubuh belum memasuki fase tidur nyenyak, sehingga ketika bangun, otak masih berada dalam mode setengah tidur. Akibatnya, Anda mungkin merasa bingung, lemas, atau bahkan sulit untuk kembali fokus pada aktivitas. Fenomena ini disebut sleep inertia, yang juga dapat membuat suasana hati memburuk. Selain itu, kebiasaan tidur di waktu senja bisa merusak jadwal tidur utama Anda, menyebabkan Anda sulit tidur lebih awal di malam hari. Dalam jangka panjang, pola tidur yang terganggu dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti insomnia, kelelahan kronis, dan gangguan metabolisme. Larangan tidur saat matahari terbenam memiliki dua sisi yang saling melengkapi, yaitu sisi tradisional dan sisi ilmiah. Secara tradisional, larangan ini mengingatkan kita untuk menghormati waktu senja sebagai momen transisi yang penting, baik secara spiritual maupun fisik. Sementara secara ilmiah, larangan ini membantu kita memahami pentingnya menjaga ritme biologis tubuh agar tetap sehat. Tidur di waktu senja memang tidak dilarang sepenuhnya, tetapi efeknya yang seringkali tidak menyegarkan dan mengganggu pola tidur malam, membuat pantangan ini relevan hingga sekarang. Dengan memadukan pandangan tradisional dan pengetahuan modern, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak tentang bagaimana menggunakan waktu senja dengan lebih produktif. Bagaimana menurut Anda? Apakah pantangan tidur saat matahari terbenam masih relevan di kehidupan modern? Atau Anda memiliki pengalaman pribadi tentang tidur di waktu ini? Jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Ingat, setiap tradisi memiliki nilai yang bisa kita pelajari. Begitu pula dengan pandangan ilmiah yang membantu kita menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami, dan bagikan ke teman-teman Anda agar mereka juga tahu tentang fakta dan mitos menarik ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bintang bersinar.